إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita semua bertakwa kepada Allah, berusaha dalam hidup ini berhati-hati jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah, berusaha pula untuk menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita masing-masing, karena kita diberikan porsi oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbeda-beda. Maka hendaklah kita manfaatkan itu, kita ketahui itu, dan kita gunakan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya sebagai bekal selamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang saya bacakan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 121, rangkaian ayat dengan cerita-cerita tentang ahli kitab, tentang Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, mentilawahnya dengan sebenar-benar tilawah. Ini asal rangkaian ayatnya berkaitan dengan ahli kitab. Tapi tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, termasuk umat yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mengambil pelajaran. Orang-orang Bani Israel diberikan petunjuk berupa kitab, ada Taurat, ada Injil. Bersamaan dengan itu mereka menyimpang, tersesat, masuk ke dalam neraka. Maka jangan sampai kita yang diberikan oleh Allah juga melalui Nabi SAW petunjuk berupa kitab, jangan sampai kita celaka seperti celakanya orang-orang ahli kitab sebelum kita. Di antara sifat yang mesti dimiliki oleh orang yang diberikan kitab sebagai petunjuk adalah yatlunahu haqqa tilawati. Dia akan membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Sebagian riwayat menyebutkan dari Sayyidina Umar, beliau mengatakan membaca dengan sebenar-benar bacaan adalah ketika dia melewati ayat-ayat tentang surga, dia meminta surga kepada Allah. Ketika dia melewati ayat-ayat tentang neraka, dia minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Sebagian penafsiran menyebutkan bahwa membaca dengan sebenar-benarnya adalah apa yang ada di dalam Al-Quran ini dikatakan oleh Allah halal, kita bilang halal. Mana yang dikatakan oleh Allah haram, kita bilang haram. Intinya adalah membaca, memahami, mengerti, kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, maka semua rangkaian itu dimulai dari yang paling pertama, yaitu membaca. Jangan sampai kita buta huruf terhadap Al-Quran. Kalau dalam ilmu pendidikan biasa saja, ilmu-ilmu dunia ini kita dituntut untuk bisa mengerti, bisa membaca huruf, menghitung angka dan yang lainnya. Maka tidakkah kewajiban kita untuk mengerti huruf Al-Quran, bisa membacanya, merangkainya satu huruf demi satu huruf, satu kata demi satu kata, sehingga jadi bacaan yang indah, yang bisa kita lantunkan di rumah-rumah kita misalnya? Apakah kita tidak kemudian berusaha untuk melakukan itu semua? Tidak ada kata terlambat
Andai pun kita sudah terlanjur besar atau bahkan sudah terlanjur tua, tetapi belum bisa membaca Al-Quran, mulai. Soal selesai atau tidak kita belajar itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah memulai. Bagaimana tidak nanti kita kembali kepada Allah, ditanya tentang apa yang kamu lakukan terhadap Al-Quran, kitab yang aku turunkan kepadamu sebagai petunjuk. Apakah kita tidak malu kepada Allah ketika tidak bisa membacanya? Bagaimana kita mau ngambil petunjuk darinya, baca saja tidak bisa. Perkataan ini tentu tidak dimaksudkan untuk mencela, mencaci atau yang lainnya, tidak. Tetapi hendaknya kita buka mata, buka hati, bahwa kita diberikan sebuah petunjuk wujudnya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita berusaha untuk membacanya, mengertinya, memahaminya, dan berusaha untuk mengamalkannya sebaik-baiknya. Kemudian Allah mengatakan ulaika yu'minuna bih, mereka beriman kepada kitab tersebut. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, dan siapa saja yang kufur terhadap kitab tersebut, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran petunjuk yang mulia yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita berusaha untuk mempelajarinya, membacanya, memahaminya, mengkajinya. Kemudian yang terpenting dari semua itu adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang tidak wajib, sehingga tidak terbalik-balik kita dalam menjalani kehidupan beragama ini. Banyak orang yang kemudian keliru, yang harusnya tidak wajib dibilang wajib, yang wajib malah ditinggalkan, dan seterusnya, karena ketidaktahuan, kurang fahamnya terhadap petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, innallaha amarakum bi amrin bada' bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afin minal muslimin fi Palestin wa fi sa'iri buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.